Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai informasi pasar dalam analisis keuangan. Topik pembahasan kami ada 4. Yang pertama, risiko dan retun. Yang kedua, risiko dan retun dalam konteks portofolio. Yang ketiga, model indeks tunggal dan capital asset pricing model. Dan yang keempat, efisiensi pasar. Pengertian dari informasi pasar dalam analisis keuangan adalah informasi yang berasal dari pasar yang bisa digunakan untuk analisis keuangan. Kemudian, analisis keuangan yang pertama, risiko dan retun. Di sini saya akan menjelaskan risiko dan retun. Risiko adalah kemungkinan penyimpangan antara tingkat keuntungan yang sesungguhnya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Sedangkan retun merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli dalam persentase ditambah kas lain, misalnya dividen. Lalu, risiko dan retun terdapat pengukuran retun tingkat keuntungan dan pengukuran risiko. Pengukuran retun tingkat keuntungan biasanya didefinisikan sebagai perubahan nilai antara periode T plus 1 dengan periode T ditambah pendapatan-pendapatan lain yang terjadi selama periode T tersebut. Dengan data tersebut, retun saham bisa dihitung sebagai berikut. Retun sama dengan 1.200 min 1.000 plus 50 per 1.000 sama dengan 25%. Yang kedua, pengukuran risiko. Konsep penyimpangan dari hasil yang diharapkan menjadi dasar pengukuran risiko. Teknik standar deviasi bisa dipakai untuk melihat sejauh mana penyimpangan dari suatu hasil yang diharapkan. Dengan demikian, teknik standar deviasi bisa dipakai untuk melihat risiko suatu investasi. Retun yang diharapkan dihitung sebagai berikut dengan menggunakan retun A, retun B, retun C, dan retun D. Risiko yang diukur dengan standar deviasi dihitung dengan formula sebagai berikut. Varian sama dengan sigma RI min ER kuadrat kali PI, di mana RI retun yang terjadi, ER retun yang diharapkan atau retun rata-rata, PI probabilitas kejadian. Untuk varian investasi B, itu kita akan menghitung menggunakan varian. Sedangkan standar deviasi, retun investasi B dihitung sebagai akar dari varian retun saham B. Standar deviasi sama dengan varian dikali 1/2. Dengan menggunakan data historis, retun bisa dihitung sebagai berikut. Yang pertama, retun rata-rata historis sama dengan sigma retun per N. Yang kedua, varian sama dengan sigma retun min E retun kuadrat per N min 1. Yang ketiga, standar deviasi sama dengan varian kuadrat kali 1/2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Puspa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Okta. Kali ini akan membahas tentang risk and return dalam konteks portofolio. Return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return individual. Perhitungan return relatif mudah dibanding dengan perhitungan risiko. Rumus untuk menghitung return yaitu RP sama dengan W1R1 ditambah W2R2 ditambah W3R3 begitu seterusnya sampai WNRN. Nah, di sini keterangannya RP sama dengan return portofolio, W1, W2 ataupun WN itu adalah bobot untuk masing-masing investasi. R1, R2 dan Rn itu merupakan return untuk tiap-tiap alternatif investasi. Nah, di sini dimisalkan pada tabel 15.2 alternatif investasi B dan C dengan bobot masing-masing 50%. Kita akan menghitung return portofolionya. Kita fokus pada portofolio. Di sini untuk resesi parah, portofolio terdapat angka 4,50. 4,50 itu berasal dari resesi parah untuk investasi B sebesar 12 ditambah min 3 dibagi dengan 2 karena di sini 2 investasi sama dengan 4,50.
Next, varians return portofolio dengan dua saham bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu varians portofolio sama dengan W1 kuadrat varian 1 kuadrat plus W2 kuadrat varian 2 kuadrat plus 2 kali W1 kali W2 varian kali 2. Nah, di sini contohnya sama seperti yang tadi ya. Untuk return investasi B dan C, kita simak di kovarian. Kovarian itu rumusnya sama. Kita masukkan. Selanjutnya untuk return yang diharapkan itu adalah jumlah dari kovarian B dan C resesi parah sampai dengan sangat baik. Varians portofolio yang tadi kita masukkan rumusnya yang atas tadi 0,5 kuadrat dikali 0,71 ditambah 0,5 kuadrat kali 19,31 ditambah 2 kali 0,5 kali 0,5 dikali min 3,66 itu dari return yang diharapkan tadi. Selanjutnya standar deviasi itu ada 3,175 dipangkatkan setengah karena tadi nilainya hanya 50%. Selanjutnya apabila menggunakan data historis, kovarian dihitung dengan cara sebagai berikut. Cov RI RJ sama dengan sigma RI min E kali RI tutup kurung RJ min E kali RJ tutup kurung dibagi N min 1. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Berhubung ini yang digunakan itu return A dan return B, maka di sini diganti RA dan RB. Kita masukkan rumusnya sebagai berikut. Lanjut, kovarian return A dan B itu sama dengan sigma RA min E kali RA dikali RB min E kali RB dibagi N min 1 sama dengan 2441,4 dibagi dengan 10 karena tadi jumlahnya 11, N min 1 jadi dibaginya dengan 10. Selanjutnya hasilnya adalah 244,14. Varian portofolio dengan saham A dan B dengan proporsi masing-masing 50%. Itu yang tadi 0,05 di kuadrat kali 74,93 ditambah 0,5 kuadrat kali 2368 plus 2 kali 0,5 kali 0,5 kali 244,1 sama dengan 1831,4. Standar deviasinya itu 42,79. Apabila diketahui korelasi antara dua return kovarian PIJ, maka dihitung dengan rumus Cov RI/RJ sama dengan varian I kali varian J kali PIJ. Selanjutnya, model indeks tunggal dan capital asset pricing model. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Begitupun sebaliknya. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya reaksi umum atau common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai hubungan RI sama dengan A kali BI kali A plus BI kali CF, di mana keterangannya RI yaitu return suatu saham, BI yaitu kepekaan return saham I terhadap faktor bersama atau common factor. Selanjutnya CF adalah common factor atau faktor bersama. Jika didistribusikan dalam persamaan rumus di atas, maka dapat didapatkan persamaan model indeks tunggal sebagai berikut.
RI sama dengan AI kali BI kali RM plus EI, di mana keterangannya AI sama dengan nilai ekspektasian dari return sekuritas-sekuritas yang independen terhadap return pasar. EI itu sama dengan kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasinya sama dengan 0 atau EI sama dengan 0. Selanjutnya, Capital Asset Pricing Model atau CAPM itu adalah suatu metode penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan atas koefisien beta, indeks risiko yang tidak dapat diverifikasi. Diverifikasi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko, akan tetapi verifikasi dapat menghilangkan sebagian besar risiko atau varians. Sedangkan risiko yang bisa dihilangkan adalah risiko sistem. Contoh risiko sistematis adalah inflasi yang mempunyai efek pada semua saham. Maka rumusnya dapat dirumuskan RI sama dengan RF plus BI kali RM min RF. Keterangannya, RF itu sebagai return investasi bebas risiko, BI itu beta saham I, dan RM itu return market atau pasar. Selanjutnya, hubungan risk and return. Secara teknis, semakin tinggi expected return, maka risk yang dihadapi investor juga semakin tinggi. Berlaku pula hubungan risk dan return adalah linear atau searah. Grafik security market line berikut menjelaskan hubungan risk dan return investasi pasar modal. Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa risk and return berhubungan linear memang benar. Perhatikan garis SML. Semakin meningkat E atau RP, maka BP juga semakin meningkat. Saya Devi Anggunsari akan menjelaskan efisiensi pasar. Pasar disebut efisien jika harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Kenapa terjadi pasar yang efisien? Investor rasional selalu memproses informasi, selalu mencari keuntungan. Banyak analis yang pandai dan agresif menjamin informasi akan selalu mengalir ke pasar keuangan. Nah, informasi baru selalu mengalir ke pasar modal karena ada dua hal, yaitu yang pertama, analis keuangan yang banyak dan pintar. Yang kedua, kompetisi antar para analis. Analis yang banyak dan pintar selalu berusaha mencari informasi yang relevan di pasar modal, yang pada dasarnya selalu berusaha mencari jalan untuk memperoleh keuntungan di pasar modal. Sedangkan kompetisi antar para analis menjamin kualitas analisis keuangan. Kedua hal tersebut membuat informasi selalu mengalir ke pasar modal. Ada dua tipe analis, yaitu ada analis teknikal dan analis fundamental. Analisis teknikal sendiri yaitu berusaha mencari pola pergerakan harga saham masa lalu. Apabila mereka berhasil menemukan pola tertentu dalam pergerakan harga saham, mereka kemudian menggunakan informasi tersebut untuk keputusan investasi mereka. Yang kedua yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental berusaha mencari informasi yang relevan untuk menentukan saham mana yang undervalued dan mana yang overvalued. Kategori efisiensi pasar. Efisiensi bentuk lemah, di mana harga saham mencerminkan informasi masa lampau. Yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat, di mana harga saham mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, efisiensi bentuk kuat, yaitu harga saham mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan dan informasi yang privat atau tidak dipublikasikan. Implikasi pasar yang efisien. Jika pasar efisien dalam bentuk lemah, strategi investasi dengan menggunakan informasi harga masa lalu seperti
analisis teknikal tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. Yang kedua, jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, strategi investasi dengan menggunakan informasi yang dipublikasikan seperti analisis fundamental tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. Yang ketiga, jika pasar efisien dalam bentuk kuat, strategi investasi dengan menggunakan informasi yang sifatnya publik dan privat tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. Nah, apakah pasar sudah efisien? Yaitu dengan pengujian empiris nampaknya menunjukkan pasar sudah efisien dalam bentuk lemah dan setengah kuat, dan belum efisien pada bentuk kuat. Yang kedua, beberapa anomali pasar yang ada bertentangan dengan pasar yang efisien. Yang ketiga, teori dan bukti empiris dinamis, sehingga kesimpulan saat ini bisa berubah di masa yang akan mendatang.